Baik, saya coba share screen. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Semoga kondisinya sehat semua ya di tengah pandemi ini. Amin. Ya, pembelajaran kita yang biasanya di ruang kelas kita ganti di dunia maya ya, di dunia internet seperti sekarang ini. Nah, sebelumnya kita sudah memulai kuliah valuasi ekonomi bersama Bu Trisla ya, Bu Ningsih minggu kemarin. Nah, hari ini di pertemuan kedua sampai UTS saya diamanahkan untuk melanjutkan kuliah valuasi ekonomi ini. Pada pertemuan kedua ini kita akan diskusikan terkait konsep valuasi ekonomi. Nah, apa saja agenda ataupun susunan materi kita? Ada 4 hal yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Pertama adalah apa pentingnya valuasi ekonomi dalam pengelolaan berkelanjutan. Yang kedua adalah konsep ekonomi tentang nilai, yaitu pandangan neoklasik. Yang ketiga adalah konsep ekonomi tentang nilai dengan pandangan ecological economics. Nah, yang terakhir kita akan diskusi tentang tipologi nilai ekonomi. Nah, 4 topik inilah yang akan kita coba bahas sebagai bagian daripada konsep awal pengenalan tentang valuasi ekonomi. Nah, sebelum dilanjutkan, silakan buka tab baru di laptop ataupun di HP-nya. Silakan buka menti.com. www.menti.com. Kemudian masukkan kode 1552949. Bisa? Apa tadi, Pak? Menti.com. Menti. Nah, ini menti.com. Tulisannya biasa ya, menti.com. Kemudian masukkan kode 1552949. Sudah? Belum, Pak. Belum? Belum. 1552. Oke, sebentar ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah? Udah, Pak. Ada Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, ini. 1552949. Nah, sudah masuk? 552. Sudah, Pak. 949 ya, Pak? Ya. 15 berapa, Pak? 1552949. Oh, ya. Udah, Pak. Udah masuk, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Pak, punya saya nggak bisa, Pak. Katanya, this question is not open for voting. Please wait Begini for ya? the... Iya, Pak. Oke, Kayak gitu. sebentar. Iya, Pak. Iya, Pak, gitu. Gitu dia ya. Oke, sebentar ya. Oke.
Oke, sementara ini karena memang fiturnya ini apa minta upgrade, kita pending minggu depan ya. Baik, Pak. Pak. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi sebelumnya sudah ada pembahasan tentang evaluasi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat ataupun ada yang bisa memberikan gambaran evaluasi ekonomi itu kira-kira membahas tentang apa? Ada yang sudah pernah dengar belum evaluasi ekonomi? Atau sudah dijelaskan Bu Trisla mungkin? Ada yang tahu atau ada yang belum pernah dengar semua? Belum, Pak. Belum. Oke. Jadi gini, sebelum kita bahas tentang valuasi, kita ini tinggal di Indonesia ya. Di Indonesia semua enggak? Ya, Pak. Ya, ada yang dari Hong Kong? Enggak ya? Oke. Kita tinggal di Indonesia, lebih kurang gambar negara kita seperti dalam peta ini. Nah, kalau kita lihat peta Indonesia ini, kita ini termasuk kalau orang mengatakan orang luar bilang Indonesia ini adalah negara yang kaya, katanya seperti itu. Kaya dari mana gitu kan? Ya barangkali jika dilihat dari bentuk geografis, kita ini terdiri dari ribuan pulau ya, banyak pulaunya. Tidak banyak negara di dunia ini yang punya banyak pulau gitu kan. Bahkan ada negara yang cuma punya daratan saja, satu buah daratan udah habis gitu kan. Nah, kita Indonesia ini terdiri dari banyak pulau. Konsekuensinya kalau kita punya banyak pulau, otomatis kita memiliki perairan, kita memiliki garis pantai, kita memiliki wilayah pesisir, dan kita memiliki lautan. Itu sudah jelas karena apa? Karena dasarnya adalah kita adalah negara kepulauan. Otomatis kita memiliki banyak pesisir. Nah, dengan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa kita memiliki sumber daya daratan dan lautan. Nah, hanya saja orang mengatakan bahwa kalau kita ini negara yang kaya, tetapi dari sisi yang lain kita ini juga memiliki berbagai permasalahan. Negara kepulauan itu permasalahannya apa? Nah, pertama kalau kita lihat di sini, isu pertama itu pertumbuhan penduduk cukup besar ya, cukup pesat di wilayah pesisir. Nah, jadi negara kita adalah negara memiliki nenek moyangnya itu adalah orang pelaut katanya. Karena orang pelaut itu otomatis sebagian besar wilayah pesisir itu dihuni oleh masyarakat, dihuni oleh pemukiman. Apakah pemukiman nelayan atau pemukiman masyarakat pesisir lain yang bukan hanya bergantung hidup pada perikanan, tetapi juga pada sumber daya di pesisir. Kemudian karena mereka tinggal di pesisir, otomatis mereka mengalami yang namanya perkembangbiak ataupun mengalami penambahan dari segi populasi ya, sehingga meningkatlah jumlah penduduk. Isu yang kedua adalah pertumbuhan signifikan pada industri wisata bahari. Nah, sekarang ini sebelum COVID ya, sebelum Corona ini yang menjadi permasalahan, yang menjadi salah satu potensi yang dikembangkan negara kita itu adalah potensi wisata bahari. Nah, wisata bahari ini tentu saja memiliki dampak ya. Kenapa? Karena kalau wisata bahari dikembangkan, otomatis jalan dibangun ya. Hotel ditambah, kemudian industri yang menjadi pelengkap daripada wisata bahari, pendukung daripada wisata bahari juga ditingkatkan. Misalnya apa? Pembangunan kafe, ya, pembangunan daripada pusat-pusat oleh-oleh, retail dan segala macamnya. Nah, ini menjadi konsekuensi. Kemudian isu yang ketiga adalah penggunaan areal pesisir sebagai tempat pembuangan limbah. Nah, karena penduduknya banyak, industri juga padat, otomatis ada limbah. Nah, ini juga menjadi salah satu permasalahan. Yang keempat adalah produktivitas tinggi dari mangrove, terumbu karang, padang lamun dalam kondisi yang terancam. Artinya apa? Sumber daya pesisir itu karena
intensifnya pembangunan ekonomi, wisata, dan segala macam di pesisir, sumber daya alami seperti mangrove, ya, terumbu karang, lamun, itu menjadi sesuatu yang terancam. Orang ingin membangun hotel, otomatis mangrove-nya dibabat, gitu kan. Kemudian orang ingin membuat pelabuhan, ya terumbu karang juga terancam. Nah, ini adalah konsekuensi daripada negara kaya akan kepulauan ini. Nah, sementara itu, berbagai isu atau permasalahan ini tidak masuk di dalam pertimbangan pengelolaan. Karena sifatnya apa? Sifatnya ini tidak terukur. Tidak terukurnya gimana? Kita nggak bisa menilai berapa sebenarnya nilai mangrove. Sebanding nggak dengan mangrove ini dengan nilai wisata ataupun ekonomi yang dihasilkan, gitu kan. Sehingga nilai yang tidak terukur ini tidak bisa digunakan sebagai alat pengambilan kebijakan. Nah, inilah permasalahannya kenapa penting valuasi ekonomi itu. Sebab apa? Valuasi ekonomi bisa melakukan semacam teknik untuk menilai berapa sebenarnya sumber daya yang ada di wilayah pesisir. Mangrove kalau kita lihat berapa nilainya, terumbu karang berapa nilainya. Sehingga kalau nilainya sudah kita bisa hitung, otomatis pemerintah akan bisa membuat pertimbangan, layak nggak dibangun areal pemukiman di daerah ini, sementara aset mangrove itu saja nilainya tinggi. Mangrove itu selama ini kenapa tidak bisa dihitung? Orang hanya bisa menghitung mangrove dari misalnya berapa jumlah pohon mangrove yang bisa ditebang, artinya dari batangannya untuk gunakan pancang, gitu kan. Nilai-nilai yang tidak bisa dihitung atau intangible itu belum bisa dikeluarkan. Mangrove itu juga sebagai tempat tinggal daripada ikan, ya, feeding ground, ya, tempat makannya, ya, nursery ground, ya, tempat memijah segala macam. Nah, nilai-nilai itu bisa dihitung melalui yang namanya valuasi ekonomi, sehingga valuasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting di dalam pengelolaan berkelanjutan. Sampai di sini bisa difahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, yang lain gimana? Yang lain masih? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. Bisa, Pak. bisa ya. Enggak, Pak. Tadi agak putus-putus. Putus-putus ya. Nah, ini Iya, keterbatasan ya negara yang kaya ya, negara kaya tetapi sinyal masih terbatas ya. Oke. Kita coba ya, kita bersabar dengan kondisi ini ya, kita maksimalkan aja potensi yang ada walaupun terbatas ya. Nah, kemudian kita lihat ada paradigma yang berubah di dalam pengelolaan pesisir. Zaman dulu ya, zaman sebelum orang mengenal tentang ekologikal ekonomi, bahwa paradigma yang berkembang itu apa? Hanya mempertimbangkan faktor ekonomi ya. Hanya memperhitungkan faktor ekonomi benefit. Artinya hanya berapa nilai ekonomi dari suatu sumber daya. Nah, itulah yang menjadi concern pada saat itu, pada zaman dulu. Nah, jadi biaya lingkungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah produktif, di wilayah pesisir ini belum terlalu dihitung ya. Mangrove mereka hanya melihat, wah ini tanaman mangrove hijau, tetapi berapa nilai karbon yang dihasilkan itu tidak sampai paradigma zaman dulu melihat kondisi seperti itu. Nah, paradigma baru pengelolaan wilayah pesisir adalah mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan. Artinya apa? Pembangunan itu menitik beratkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi juga, ya, kualitas lingkungan juga, ya, termasuk salah satunya adalah sosial masyarakat. Nah, jadi ada 3 aspek di dalam pembangunan berkelanjutan, ya. Yang pertama adalah ekologinya, kemudian ekonomi, kemudian sosial. Setidaknya ada 3 aspek tersebut. Kalau kita lihat gambar ini, ya, paradigma dulu itu atau paradigma yang masih tradisional sebelah kiri, ya, tanda panah pertama di mana? Di mana garis panah pertama dimulainya suatu paradigma yang sebelah kiri? Dimulai dari penemuan, ya kan? Nah, bagian atas ini ada penemuan, disinilah dimulai pertama kali. Penemuan, kemudian masuk ke eksploitasi, ya.
Nah, dari eksploitasi nanti ke panen berlebih, dari panen berlebih ke kemunduran, kemunduran nanti baru ke kerusakan sistem ya. Nah, paradigma lama baru sampai masuk modelnya ini adalah dimulai dari penemuan ini. Nah, setelah terjadi kemunduran, barulah mereka berpikir bagaimana kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, sementara kalau paradigma baru dimulainya bukan dari penemuan, tetapi dari mengenali kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan. Dimulai dari sini dulu. Kita kenali apa kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan butuh aspek sosial. Pembangunan berkelanjutan butuh misalnya bagaimana concern terhadap lingkungan. Barulah dari pembangunan berkelanjutan ini dilakukan evaluasi sumber daya. Evaluasi itu bisa menggunakan teknik evaluasi tadi ya. Apakah dihitung ya berapa nilainya, dihitung berapa harganya, sehingga pengambilan kebijakan berdasarkan kepada perhitungan ini. Barulah selanjutnya dilakukan pengembangan atau memperbaiki sistem manajemen, kemudian panah ke bawahnya adalah menjalankan sistem, baru dilakukan pengawasan, dan kembali lagi kepada evaluasi. Sejauh ini, apa yang dilakukan itu apakah sudah berdasarkan kepada pembangunan berkelanjutan. Nah, inilah paradigma baru, paradigma daripada pola pembangunan wilayah pesisir. Jadi, kelihatan bedanya. Kalau yang lama, yang tradisional itu dimulai dari penemuan, wah ada ikan nih, gitu kan. Nah, di laut, di danau ini punya potensi ikan, ya. Nah, penemuan kemudian dieksploitasi, ditangkap habis-habisan. Kemudian sampai dia panen berlebih ikannya, ya, exploited ya. Kemudian karena sudah terlalu banyak ikan, terjadi sudah mulai punah ikannya. Barulah mereka berpikir bagaimana mengenali kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, bedanya dengan yang pola pembangunan yang sudah dengan paradigma berkelanjutan adalah dimulai dari mengenali kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi, ketika dia melihat danau yang ada ikannya, maka dia kenali dulu kalau ingin ikan ini berkelanjutan bagaimana? Ya, dihitung evaluasi sumber daya, berapa MSY-nya, berapa jumlah tangkapan yang lestarinya gitu kan nilainya. Kemudian dilakukan perhitungan berapa jumlah alat tangkap yang diperbolehkan di danau tersebut untuk menangkap ikan, diperbaiki sistem manajemennya ya. Kemudian barulah dijalankan, dilakukan proses penangkapan dengan melakukan pengawasan tentunya ya. Jumlah kapalnya diawasi, berapa jumlahnya, tripnya, ya produksi yang dihasilkan. Nah, kemudian dilakukan lagi evaluasi. Nah, sehingga ikan di danau tersebut dapat berkelanjutan. Nah, inilah beda dua paradigma yang lama dengan yang sudah baru ataupun yang sudah berkelanjutan seperti yang sekarang ini. Nah, ini konsep awal daripada valuasi ekonomi. Apa dampaknya? Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini banyak kita temui bahwa lingkungan kita banyak mengalami yang namanya kerusakan, degradasi lahan gitu kan. Nah, apa saja dampak-dampak yang bisa ditemui ya? Dampak yang bisa ditemui misalnya di segi kehutanan. Kehutanan ini terjadi yang namanya erosi dan pengundulan lahan gitu kan, dampak ke lingkungannya. Jadi aktivitas pembangunan yang pada aspek kehutanan ya akan memberikan dampak pada erosi, kemudian masukkan sedimen ke estuaria, ke pesisir, dan navigasi terganggu. Pertanian misalnya ada runoff gitu kan, limpasan perairan akibat hujan ya, peningkatan masukan sedimen ke estuari. Nah, begitu juga dengan aspek-aspek lainnya, urbanisasi misalnya memberikan pencemaran, pariwisata memberikan kerusakan mangrove gitu kan, penurunan kualitas air, penurunan produksi tambak. Nah, jadi setiap aktivitas pembangunan ini akan melahirkan konsekuensi, akan melahirkan dampak terhadap lingkungan. Nah, dampak ini baik yang dapat dirasakan langsung ataupun tidak langsung. Dampak ini misalnya langsung kita rasakan misalnya kerusakan mangrove ya, itu bisa langsung terlihat gitu kan. Nah, kalau misalnya erosi tentu akan proses ya, akan proses yang cukup lama, tetapi lama-kelamaan ini juga akan kelihatan gitu kan. Nah, dampak-dampak inilah yang nantinya akan berakibat terhadap penurunan
produktivitas pada wilayah pesisir akibat aktivitas pembangunan dari berbagai bidang. Oleh sebab itu, maka disinilah diperlukan salah satu tools untuk menghitung nilai dari suatu potensi sumber daya. Kalau saat ini orang belum bisa menghitung nilai sumber daya di wilayah pesisir, katakanlah mangrove gitu kan, ataupun lamun, padang lamun ya, bukan Pak Lamun ya, padang lamun gitu kan. Nah, kita dengan valuasi ekonomi bisa menghitung nilainya sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa sumber daya ini memiliki kondisi yang terbatas, misalnya seperti itu. Nilainya sekian miliar misalnya. Jika dilakukan pembangunan dari segi pariwisata, pariwisata katakanlah memberikan dampak ekonomi 1M, tetapi nilai existing daripada kawasan mangrove ini sebenarnya 2M gitu kan. Kenapa bisa 2M? Pertama, dia bisa sebagai tempat tinggal berbagai jenis satwa, berbagai jenis hewan pesisir gitu kan. Kemudian dia juga mangrove ini sebagai penahan daripada abrasi, penahan daripada tsunami misalnya. Nah, ini yang menjadi nilai yang tinggi yang tidak bisa dihitung secara kasat mata. Sehingga kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah, apakah kawasan ini harus dibangun pariwisata dengan menghabis ataupun merusak mangrove, ataukah pariwisatanya berbasis ekosistem mangrove. Nah, seperti itu. Inilah pentingnya kita belajar valuasi ekonomi. Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah mulai bercerita bahwa di dalam pembangunan berkelanjutan itu setidaknya ada 3 aspek. Nah, begitu juga di dalam logika berpikir ekonomi sumber daya. Ekosistem atau sumber daya lahan itu memiliki fungsi pada 3 aspek. Pertama, ekologi. Ekologi itu lebih kepada service ya, kepada jasa gitu kan. Jasanya bagaimana misalnya kalau dari segi ekologi lingkungan gitu kan, dia sebagai penghasil karbon, itu kan jasa gitu kan. Kemudian dari segi ekonomi itu ada berupa barang dan jasa fungsinya. Barangnya misalnya kalau mangrove ada batang mangrove atau buah mangrove itu untuk buat jus, itu kan berupa barang gitu kan. Jasanya sebagai penahan abrasi gitu kan. Nah, sosial, fungsi sebagai sosialnya juga lebih kepada servis, misalnya pariwisata tadi ya, pada jasa. Sehingga ketiga fungsi ini, ekologi, ekonomi, sosial ini memberikan nilai. Nah, nilai sumber daya, nilai ekonomi sumber daya. Nah, nilai ini dari mana dapatnya, dari mana dihitungnya? Ini melalui yang namanya perhitungan ya, monetarisasi ataupun melalui teknik valuasi ekonomi, sehingga kita bisa menilai. Kalau contoh sederhananya, nah, oke, sebelum kita lanjutkan ya, masih ada ya pesertanya ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Tapi Masih, Pak. Hanya berapa orang ya? Masih, Pak. Oke, kita jump start dulu. Oke, dengarkan instruksinya ya. Nah, silakan ini dalam waktu 10 detik ya, 15 detik lah. Silakan cari alat kebersihan di sekitar Anda. Mas, sapu. Ya, terserah. Sapu, Tidak Pak. apa. Sapu. Diambil ya, diambil. Dipegang ini, Pak. Pegang, saya nggak lihat ini. Bentar ya Pak, saya ambil. Ada yang megang tapi videonya nggak dibuka, saya nggak kelihatan apa yang dipegangnya. Nah, ini Anjani nyari apa itu? Ini X mana sih? Puspita udah dapat sapu. Mary Manalu tangkai sapu. Udah Sapu, Pak. Tina Anjani ini ngepel ini ya. Sapu, Pak. Nazarudin apa itu? Sapu lidi ya? Sapu lidi, Pak. Pines apa itu?
Sapu, Pak. Sapu. Nah, ini ada Kemoceng Pratiwi ya. Ramaditullah tangkai sapu kelihatannya nih ya. Rami juga sapu ini. Ada sapu, Pak. Oke, oh, ada sapu mobil juga nih Fatia Azizi ini. Siapa lagi yang belum nih? Masih nyari ya? Zahwa Sapu, dapat? Saya vakum. Nggak ada hand sanitizer gitu ya? Itu kebersihan juga. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada Pak, sapu Pak. Oke, sudah ya. Ya, nanti berantem sama kosannya kalau lagi di kosan kan. Nah, untung saya nggak, ini Fatia Azizi ada apa ini, hand sanitizer ya. Oh iya, alat kebersihan juga ya, membersihkan tangan. Nah, Muhammad Zulfikri ini kayaknya di Goro ini banyak alat kebersihannya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Iya Oke. Pak. Jadi tadi kita lihat ada sapu misalnya. Berapa nilai sapu kalau dari segi ekonomi kira-kira? Nilai sapu. Nilai sapu tanpa menghitungnya tanpa valuasi. 25.000, Pak. 25.000. 17.000, Pak. 10.000 Sapu Pak. hijau ya. Sapu lidi paling 8.000 ya. Pak. Oke. Iya Pak. Berarti kisaran harganya dari 8.000 sampai 25.000 ya. Nah, Iya Pak. itu Iya. ya, berarti itu adalah teknik menghitung secara masih konvensional ya, masih dengan paradigma lama, masih dengan melihat dari segi ekonomi ya. Nah, kalau misalnya ini bukan teorinya ya, konsep berpikir valuasi itu sapu misalnya. Ternyata sapu ini, tangkai sapu yang panjang itu bisa juga digunakan untuk sebagai tiang jemuran misalnya kan. Bisa juga digunakan untuk ya kalau ada teman sebelah yang bandel ya dipukul gitu kan. Nah, bisa juga tangkai sapu misalnya digunakan untuk ya mengambil jambu. Nah, jadi artinya apa? Sapu tadi yang dicari tadi, yang dapat tadi itu ternyata fungsinya secara nilai yang tidak bisa dihitung itu banyak ya, ada banyak gitu kan. Nah, nilai itu kan belum dihitung. Ini yang baru dihitung itu baru secara nilai ekonomi saja. Nah, tapi secara nilai artinya nilai yang baru yang dapat nilai secara langsung, yang tidak langsung apa? Nah, nilai-nilai tadi. Nah, valuasi ekonomi adalah penjumlahan ya, bagaimana kita melakukan penilaian ekonomi dengan pendekatan penilaian kegunaan langsung dan juga tidak langsung. Nah, itulah valuasi ekonomi. Jadi, kita nggak semata-mata hanya berdasarkan kepada nilai yang terukur di pasaran gitu kan. Mangrove mungkin kalau di pasar yang bisa dinilai di pasar hanya batang mangrove untuk tiang panjang, kemudian mungkin buahnya ya. Tetapi nilai yang secara tidak langsung sebagai nursery ground gitu kan, feeding ground ataupun sebagai penahan abrasi, nah itu juga harus dinilai. Nah, inilah teknik valuasi ekonomi. Oke, tangkai sapunya udah dilepas kan? Udah, Pak. Nah, ya, kita lanjutkan ya. Nah, nanti mungkin besok kuisnya cari di sekitarnya micin gitu kan. Jadi banyak itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, peran ataupun kontribusi valuasi ekonomi sumber daya. Pertama, valuasi ini dapat membantu proses pengambilan keputusan ya terkait kebijakan publik, membantu penilaian proyek prioritas pembangunan. Nah, jadi dengan valuasi ekonomi dapat membantu pemerintah di dalam mengambil kebijakan. Yang kedua, bisa memberikan informasi trade-off biaya dan manfaat pada eksploitasi sumber daya ikan ya, sehingga menjadi berkelanjutan. Ketiga, penentuan kompensasi pada sumber daya alam. Nah, berapa kompensasi yang harus dibayar jika sekiranya trade-off ini ya dilakukan gitu kan. Kemudian informasi terhadap nilai ekosistem penggunaan multipurpose dari ekosistem sungai, danau untuk pembangkit listrik gitu kan. Rekreasi ataupun keramba ya sebanding dengan manfaat ekonominya. Kemudian perencanaan pada tingkat makro ya. Nah, ini sudah dari kebijakan makroekonomi ya.
di dalam bagaimana pengambilan kebijakan yang dimasukkan dalam PDRB gitu kan, ke PDRB hijau. Kemudian penentuan harga yang tepat, aspek non-market. Nah, inilah peran ataupun kontribusi ataupun apa manfaat daripada valuasi ekonomi. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Bisa difahami? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Pak, nanti PPT-nya dikasih, Pak. Nanti PPT-nya dikasih. Insya Allah, Ya. Pak. Kalau nggak Iya, PPT, PDF ya. Iya, Pak. Makasih, Iya, Pak. Pak. Nah, kita lanjutkan. Jadi, ada beberapa peran ya manfaat ini ya. Jadi, ketika kita bisa memahami, ketika paradigma valuasi ekonomi ini bisa diimplementasikan, maka akan memberikan manfaat yang besar, baik itu secara makro oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun manfaat yang tidak terbatas pada lingkungan kita berada ya. Bisa menjaga yang namanya sustainability, menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, ini tadi kita ada 4 topik yang kita bahas ya. Topik pertama tadi sudah, konsep awal. Kita masuk ke yang kedua adalah konsep ekonomi tentang nilai. Jadi, valuasi artinya adalah bagaimana sebuah pendekatan yang digunakan untuk menilai ya, menilai secara real harga dari suatu barang atau jasa. Jadi kalau kita bisa melakukan penilaian secara real harga barang atau jasa tadi, maka kita lihat perbandingan. Jadi di sini nanti konsep ekonomi itu ada 2 ya. Pertama pandangan neoklasik, yang kedua adalah pandangan ekologikal ekonomik. Nah, pandangan yang pertama konsepnya tentang nilai adalah bahwa di dalam neoklasik nilai ekonomi, economic value dapat dilihat dari sisi kepuasan konsumen, ya, preferensi konsumen dan keuntungan perusahaan. Jadi dalam hal ini konsep yang digunakan itu adalah surplus ekonomi yang diperoleh dari surplus konsumen atau consumer surplus dan juga producer surplus, ya. Jadi sudah belajar ini ya, bagaimana di dalam neoklasik ini orientasinya lebih kepada nilai ekonomi, ya, nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini diperoleh dari surplus produsen dan juga surplus konsumen. Nanti kita lihat seperti apa surplus konsumen dan produsen. Nah, di dalam memahami pandangan neoklasik ini ada yang namanya willingness to pay, WTP ya. WTP ini didasarkan pada bahwa individu memiliki preferensi terhadap barang dan jasa. Ada keinginan, seberapa kemampuan untuk membayar. Nah, jadi willingness to pay ini definisi sederhananya adalah seberapa keinginan dan kemampuannya untuk membayar ataupun berkorban terhadap barang dan jasa. Sapu gitu kan. Kalau misalnya rumah sudah sangat berantakan, ya, ada tikus mati, gitu kan, ada barang-barang yang sudah kacau, sementara kita mau istirahat, gitu kan. Nah, saat itu cuma satu warung yang buka menjual sapu, sudah malam ini. Gitu. Berapa kita sanggup membayar sapu ini, gitu kan? Nah, mungkin harga pasarnya nggak berlaku saat itu, gitu kan? Nah, jadi untuk membeli sapu pertama, mungkin harganya taruh 8.000 gitu kan. Tapi karena ini sudah malam ya, toko ini sebenarnya sudah tutup, dibuka lagi ya. Jadi juragan toko ini, Gan berapa sapu Gan gitu kan. Naik harganya dari 8.000 gitu kan. Ya, jadi 10.000 ya, karena ada kondisi khusus ya sehingga harganya naik gitu kan. Nah, sanggup nggak bayar 10.000, padahal sebenarnya harga aslinya 8.000. Ya mungkin karena dalam kondisi kita yang sangat crowded ini, bisa aja ya, WTP kita jadi naik untuk beli sapu pertama tadi ya. Nah, beli sapu, ya udahlah beli 10.000 gitu kan. Kita beli, sanggup kita membeli. Nah, ini yang dinamakan dengan WTP, kemampuan untuk membeli. Jadi kemampuan untuk membeli ini dihadapkan pada kondisi kita ya, kondisi kita akan keinginan ya, keinginan kita, kebutuhan kita dan juga kemampuan kita untuk membeli. Nah, inilah WTP. Nah,
Kemudian kita lihat tadi karena di dalam pandangan neoklasik dia orientasinya kepada ekonomi, maka metode perhitungannya itu adalah berapa jumlah surplus konsumen ditambah surplus produsen. Yang atas ini adalah surplus konsumen. Nah, di bagian yang diarsir warna coklat ya ini ya. Nah, ini adalah titik di mana surplus konsumen. Kurvanya apa? Kurva permintaan. Kira-kira definisi sederhananya apa ya? Mungkin bisa dilihat di sini. Selisih antara harga maksimum konsumen yang bersedia untuk membayarnya dan harga sebenarnya yang harus dibayar. Nah, jadi kalau tadi harga sapu tadi 8.000, sementara kita mampu harga maksimumnya 10.000 membayar, berarti ada selisih ya, ada selisih harga 2.000. Nah, 2.000 itulah yang dinamakan dengan surplus konsumen. Jika konsumen akan bersedia membayar lebih dari harga yang diminta saat ini, maka mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dari produk yang dibeli dari mereka untuk membelinya. Jadi memang nilai kelebihan dari harga seharusnya tadi, ini adalah nilai surplus konsumen. Kemudian kita lihat di bawah, untuk yang di bawah itu adalah surplus produsen. Kurva yang digunakan adalah kurva penawaran ya. Nah, berapa harga? Nah, jadi dia di bawah harga pasarnya tadi ya. Jadi surplus produsen adalah selisih antara harga produsen yang sudah disediakan dengan baik dan jumlah harga yang sebenarnya mereka terima dari konsumen. Nanti mungkin di dalam contoh akan kita lebih bisa memahami apa itu yang dinamakan dengan surplus konsumen dan juga surplus produsen. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari neoklasik ini bahwa mereka berdasarkan kepada preferensi konsumen ya. Sebuah contohnya, sebuah kawasan wisata mempunyai keindahan alam lebih baik akan banyak diminati pengunjung, kendati biaya yang harus dikeluarkan untuk datang dan berkunjung lebih mahal ya. Ada nilai-nilai tambahan ya. Kalau misalnya lokasinya itu bagus, rapi, tertata, bersih gitu kan, segar. Nah, pengunjung rela membayar lebih dari harga seharusnya gitu kan. Kemudian dalam konteks ini nilai dikalkulasi berdasarkan objek ya. Jadi TV total value-nya adalah CS ditambah PS ya, consumer surplus ditambah producer surplus. Nah, ini contoh kasusnya. Bagaimana contoh menghitung consumer surplus, producer surplus dan juga total surplus ekonomi di dalam pandangan neoklasik ini. Katakanlah ada seorang berjalan dalam cuaca panas ya dan sudah merasa sangat haus, kemudian Anda melewati sebuah tenda tempat penjualan air mineral dingin ya dalam kemasan gelas. Jumlah dan harga yang mampu Anda bayar WTP-nya terhadap setiap unit gelas yang akan Anda minum menuruti sebuah pola diminishing return of satisfaction ya, seperti dapat dilihat pada tabel ini. Jadi kalau untuk gelas yang pertama karena dia sudah sangat haus, panas, cuaca, dia sanggup bayar 5 rupiah per gelas gitu kan. Nah, ini untuk gelas pertama. Nah, gelas kedua masih ada terasa haus sedikit gitu kan. Dia beli lagi, tapi dia nggak beli dengan 5 rupiah. Kalau dia masih jual 5, dia nggak mau beli. Tapi kalau dia orang penjual itu mau turun menjadi 2 rupiah, dia beli. Oke, harga untuk gelas kedua berubah menjadi 2 rupiah. Nah, untuk gelas ketiga ya, kalau yang namanya minum ya, kan ada teori diminishing return ya. Jadi tingkat kepuasan itu akan mengalami penurunan ya. Nah, setelah kita minum 2 gelas, pada gelas ketiga dia nggak mau lagi 2 rupiah per gelasnya. Ya, kalau Bapak mau jual 1,5 ya, 1,5 saya beli. Tapi kalau 2 saya nggak beli. Nah, jadi dia beli di harga 1,5. Artinya apa? Ada penurunan. Jadi ketika 2 sangat haus, harganya 5. Kemudian gelas kedua harganya 2. Gelas ketiga harganya 1. Padahal harga dari masing-masing gelas, harga realnya itu adalah 1. Gitu kan. Paham ya? Harga asli dari gelas air mineral per gelasnya itu adalah 1 rupiah. 1 gelas. Gitu kan. Tapi karena kondisi, ya yang namanya orang jualan ya, di tempat yang kering, dia cuma satu-satunya, dilakukanlah monopoli ya.
harga itu dilakukan, pasarnya adalah monopoli, ya dia memonopoli sendiri. Kalau mau minum, ya belilah katanya. Itu gelasnya 5, oke lah dibelinya dulu 1 gitu kan. Nah, beli lagi nggak 5? Ya, dia nggak mau lagi karena udah mulai berkurang hausnya. Di gelas kedua dia sudah melakukan, harganya sudah turun sampai harga gelas ketiga 1,5. Padahal masing-masing itu Rp1. Realitasnya, faktanya harga 1 gelas itu modalnya hanya Rp1, bukan modal ya. Harga jual sebenarnya itu adalah Rp1 per gelas. Karena dilihatnya potensi keuntungannya besar, dimainkanlah harga tersebut gitu kan. Nah, di sini kita lihat bahwa WTP ada penurunan ya, WTP pertama 5 ya. Jadi keuntungan dia sebenarnya consumer surplusnya untuk gelas pertama itu 4. CS-nya consumer surplus. Untuk gelas kedua, 2 dikurang 1 jadi Rp1. Untuk gelas ketiga jadi 0,5. Nah, inilah consumer surplus. Jadi totalnya untuk 3 gelas ini consumer surplusnya adalah 5,5 ya. Dengan modal 3, dengan harga jual sebenarnya Rp3 untuk 3 gelas, dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp5,5 gitu kan. Nah, sampai di sini paham? Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Oke. Nah, Bisa, Pak. total WTP sampai gelas ketiga adalah 8,5 ya. Total WTP kemampuan membayarnya untuk 3 gelas itu adalah Rp8,5. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan sampai gelas ketiga adalah sebenarnya adalah 3 gitu kan. Nah, harusnya sebenarnya untuk nilai normal, harga normalnya adalah Rp3. Dengan demikian, consumer surplusnya adalah 8,5 kurang 3 sama dengan 5,5. Nah, inilah nilai CS-nya, consumer surplus. Jadi kalau kita lihat di gambar kurva ini, disinilah nilai bagian atas inilah nilai consumer surplusnya tadi ya. 5,5. Padahal harga pasarnya ini adalah berapa tadi? Cuma 1 gitu kan. Nah, di sini. Oke, kemudian bagaimana cara menghitung produser surplus? Nah, kita anggap datanya ya, datanya masih seperti ini. Nah, terjadi apabila biaya produksi per gelas sebenarnya biaya produksinya nggak sampai 1 ya. Biaya produksinya cuma 0,25. Nilai jual sebenarnya adalah 1 gitu kan. Nah, dengan demikian produser surplus untuk 3 gelas adalah 3 dikurang 0,75 sama dengan 2,25. 0,75 dari mana? Dari selisih tadi 0,25 kali 3 kan, 3 gelas ya. Nah, jadi produser surplusnya itu adalah sebesar 2,25. Oke. Kalau consumer surplus tadi 5,5, producer surplusnya adalah 2,25. Jadi total economic surplusnya berarti CS ditambah PS sama dengan 5,5 ditambah 2,25 ya, 2,25 sama dengan 7,25. Inilah total daripada economic surplus. Nah, inilah konsep daripada neoklasik. Neoklasik menghitung suatu nilai benda, barang dan jasa menggunakan konsep ini, menggunakan yang namanya konsep perhitungan ekonomi total ya, surplus ekonomi total. Nah, inilah yang dilakukan pada model paradigma neoklasik ya, dengan menghitung berapa produser surplus ditambah dengan consumer surplus. Bisa difahami? Insya Allah, Oke. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Langsung Ya, aja, kita nggak buka sesi tanya jawab ya, nggak ada door prize-nya soalnya. Ya, langsung aja kalau ada pertanyaan, atau kalau malu-malu bertanya boleh di chat ya. Ya, Pak. Sudah ada yang chat belum ya? Belum. Yang baru bergabung jangan lupa absen juga di chat dengan dengan mengisi nama lengkap _NIM ya. Aduh, saya mau nelpon, Pak. Minta tolong siapa ya di sini ya? Siapa yang pertama kali join tadi? Riris ya. Riris tolong di screenshot ya kuliah kita ya. Riris masih ada?
Oh, Riris masih ada ini. Atau ya Pak Rina Anjani ada? Ada, Pak. Ada ya. Tolong di screenshot ya. Ya, Pak. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke yang ketiga, konsep ekonomi tentang nilai. Kuliah kita paling lama 30 menit lagi ya. Masih bisa bertahan ya? Masih, Pak. Insya Allah Pak, masih bisa. Masih bisa, Pak. Masih bisa. Orangnya masih bisa, pulsa paketnya masih bisa juga ya? Wifi, Pak. Oh, WiFi, Pak. Wifi, Pak. Enggak, WiFi. paket, Tujuannya Pak. di HP. Wifi, Pak. Wifi, Pak. Ya, kuliah nggak boleh ini gitu ya, harus di rumah gitu kan. Tapi ternyata Iya Pak, kuliah terpaksa harus cari wifi juga ya. Iya, Pak. paket mahal Pak. Ya nanti di Japri aja Mas Menteri, belum masuk paket. Ya. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Nah, kita sudah selesaikan 2 topik ya. Yang ketiga ini kita masuk ke dalam, kalau tadi pandangan neoklasik, yang orientasinya ataupun bagaimana fokusnya itu adalah berdasarkan pada preferensi konsumen, terutama terhadap nilai ekonomi ya. Maka kalau di dalam ecological economic, bahwa tujuan valuasi tidak terkait semata-mata kepada maksimisasi kesejahteraan individu ya, tetapi melainkan juga terkait dengan tujuan keberlanjutan ekologi dan keadilan distribusi ya. Jadi kalau di dalam pandangan neoklasik tadi, dia lebih kepada bagaimana memaksimalkan keuntungan individu ya, memaksimalkan keuntungan individu. Nah, di dalam pandangan ecological economic, dia tidak hanya semata-mata berorientasi kepada kesejahteraan individu, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan ekologi dan keadilan distribusi ya, menurut Costanza dan Volke 1992. Jadi ada 3 tujuan utama. Pertama, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan ya. Efisiensinya apa? Nah, nanti ini bisa dibaca ya dasar preferensinya. Nah, ini desain daripada keberlanjutan ekologi dan juga keadilan distribusi yang disampaikan oleh Costanza ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, resume dari 2 model ini, bahwa di dalam pandangan ecological economic, nilai tidak hanya dilihat dari maksimasi preferensi individu, seperti yang dikemukakan oleh pandangan neoklasik, ya, E-value, melainkan ada nilai lain, yaitu keadilan, E-value, yang berbasis pada nilai-nilai komunitas, bukan individu. Ya. Ada di sini bagaimana ada keadilan bersama, ya, kesejahteraan. Kalau misalnya nilai suatu barang, orang hanya berbasis kepada suatu wilayah, dibuka tambak udang gitu kan, dibuka tambak untuk mencari keuntungan ya, dibuka usaha tambak udang. Padahal lokasi tambak udang itu harus dilakukan yang namanya di pembabatan hutan mangrove ya, dilakukan penebangan hutan, kemudian dilakukan pembuatan tambak gitu kan. Nah, pandangan ecological economic nggak hanya berbasis kepada bagaimana meningkatkan keuntungan satu orang, individu, tapi juga keadilan. Kalau hanya tambak yang dibangun, tetapi orang lain tidak sejahtera, ya hutan mangrove tidak berkelanjutan, apa gunanya? Nah, jadi di dalam pandangan ecological economic juga berbasis kepada nilai keadilan, ya. Yang berbasisnya itu pada apa? Nilai-nilai komunitas, ya, nilai-nilai kebersamaan. Kemudian S-value. Ada yang bicara? Ada yang bertanya mungkin? Puspita ya? Nah, Puspita lagi buat puisi kayaknya nih. Iya, Pak. Apa tuh, Pak? Iya. Lagi baca puisi Puspita. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, mematikan dulu ininya ya.
Di mute dulu. Nah, untuk S value bertujuan mempertahankan tingkat keberlanjutan ekosistem, lebih menitik beratkan pada fungsi ekosistem sebagai penopang kehidupan manusia. Nah, jika tadi tambak udang tadi jadi dibangun, hutan mangrove akhirnya harus ditebang, abrasi yang terjadi, tsunami yang bisa terjadi. Nah, ini juga menjadi pertimbangan di dalam ecological economic, ya, bahwa pembangunan itu jangan hanya menguntungkan satu orang, tetapi juga bagaimana ada nilai-nilai keadilan, komunitas di dalamnya, ada juga sebagai penopang kehidupan manusia. Jadi secara empiris, valuasi ekosistem berbasis pada dua nilai terakhir, F value dan S value. Ada nilai keadilan dan juga ada yang menitik beratkan pada fungsi ekosistem tadi. Nah, dengan pendekatan uji publik, nilai daripada ekosistem dapat ditentukan. Nah, nilai ekosistem itu berapa, itulah dilakukan valuasi ekonomi. Oke, ini yang ketiga. Kita masuk ke topik terakhir ini ya. Topik terakhirnya itu adalah tipologi nilai ekonomi. Ada beberapa tipologi ya, tipe daripada nilai ekonomi. TEV itu adalah total economic value. Total economic value dari mana didapat? Itu dari use value dan juga non-use value. Kemudian yang use value terdiri dari direct use value, indirect, option value, ya. Kemudian non-use value ini terdiri dari bequest value dan existence value, ya. Nah, apa definisi dan contohnya bisa dilihat di sini. Direct use value, nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan langsung dari sebuah sumber daya. Misalnya apa? Yang langsung dapat dimanfaatkan ikan. Ikan kan langsung dapat dimanfaatkan, dimakan langsung atau dijual gitu kan, kayu mangrove gitu kan. Kemudian indirect apa? Nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan tidak langsung. Contohnya apa? Fungsi ekosistem mangrove sebagai natural breakwater ya, jadi sebagai penahan pelindung gitu kan. Fungsi sebagai terumbu karang sebagai spawning ground, kemudian juga fungsi-fungsi berbagai ekosistem di pesisir itu yang tidak hanya sebatas ekonomi, tetapi juga misalnya sebagai tempat tinggal berbagai spesies gitu kan. Nah, itu indirect use value. Kalau option value, nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi ada yang langsung tadi ataupun tidak langsung. Contohnya apa? Keanekaragaman hayati, spesies baru gitu kan. Kemudian bequest value, nilai ekonomi yang diperoleh dari manfaat pelestarian sumber daya untuk kepentingan generasi masa depan. Misalnya apa? Ada nilai-nilai kearifan lokal, gitu kan? Nilai-nilai suatu budaya yang menjunjung keberlanjutan. Misalnya ada semah laut, gitu kan? Ada dan lubuk larangan, gitu kan? Nah, itu bequest value. Kemudian yang kelima, existence value, nilai ekonomi yang diperoleh dari sebuah persepsi bahwa keberadaannya, eksistensinya dari sebuah ekosistem itu terlepas apakah ekosistem tersebut dimanfaatkan atau tidak. Misalnya apa? Terumbu karang yang terancam punah. Jadi terumbu karang itu sebenarnya ada gitu, kadang kita kan tidak lihat gitu kan. Tetapi kondisinya itu sudah mulai terancam. Nah, ini adalah penilaian melalui existence value. Jadi total economic value ini dijumlahkan semua. Use value ditambah non-use value. Nah, sehingga didapatkanlah total economic value. Nah, menghitung valuasi ekonomi juga demikian. Digabung semua penilaian ini, yang langsung dapat dihitung ataupun yang tidak langsung. Gitu kan. Nanti ini bisa dibaca ya. Ini lebih masuk kepada materi-materi selanjutnya ya. Kita akan hitung masing-masing kira-kira dari beberapa analisis ini mana yang metode yang akan kita coba lakukan diskusi ya. Mungkin tidak semua metode ya, tidak semua metode yang bisa kita pelajari ya. Mungkin hanya beberapa metode misalnya terkait CVM dan lain-lain ya. Nah, EOP. Nah, nanti kita pilihlah beberapa metode yang sering digunakan ya. Bisa dibaca nanti. Ini juga beberapa model ataupun desain penggunaan daripada valuasi ekonomi ya. Nah, ini kita sudah masuk ke beberapa slide terakhir ya. Jadi sumber daya alam yang dari awal kita bicarakan tadi, menurut Fauzi ya, Prof. Ahmad Fauzi,
itu terbagi kepada dua jenis secara besar ya. Pertama, skala waktu pertumbuhan. Kedua, terkait dengan kegunaan akhir. Kalau dari skala waktu, ada yang stok ya, flow. Jadi ada sumber daya yang sifatnya itu habis dikonsumsi, misalnya minyak, gas, batu bara ya. Kemudian dapat didaur ulang, misalnya apa? Besi misalnya kalau besi pagar rumah ya, sudah keropos gitu kan, minta ganti baru, tapi besi itu bisa dibakar lagi, diolah lagi, bisa jadi besi lagi gitu kan. Itu sifatnya dapat didaur ulang, tergabung ke dalam stok ya, sama dengan yang habis dikonsumsi. Nah, kalau yang flow, ada titik kritis dan tidak ada titik kritis. Kalau yang ada titik kritis apa? Ikan, hutan, tanah. Ikan dieksploitasi secara terus-menerus, itu akan terjadi kepunahan. Sudah banyak ya jenis-jenis ikan yang sudah terancam punah, bahkan yang sudah punah gitu kan. Nah, ini terjadi ya. Hutan juga demikian. Siapa bilang hutan itu tidak bisa habis gitu kan? Kalau semua orang membangun ya, semua orang melakukan pembangunan, kemudian penebangan gitu kan, mengganti hutan dengan tanaman lain ya, ini juga akan ada titik kritisnya. Kemudian yang tidak ada titik kritis misalnya udara ya. Udara ini belum ada orang yang menghitung berapa jumlah udara, sampai tahun berapa ada udara. Udara ini masih sifatnya sustainable ya, tetap ada gitu kan. Pasang, surut, angin. Nah, ini sumber daya alam berdasarkan skala waktu. Kalau berdasarkan kegunaan akhir, ada material dan ada juga energi. Material misalnya apa? Material metalik, emas, besi, gitu kan. Yang non-metalik, air, pasir, gitu kan. Nah, ini pola berpikirnya adalah terkait dengan kegunaan, ya, kegunaan akhirnya. Kemudian energi ada energi surya dan segala macam. Nah, ini menurut Prof. Fauzi, klasifikasi daripada sumber daya alam. Jadi definisinya kalau menurut Bapak Luki Adrianto ya, sumber daya secara awam diartikan sebagai sesuatu yang bernilai untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi banyak kita bicara dari sejak kapan itu ya, kita sudah mengenal SDA, sumber daya alam. Sebenarnya sumber daya alam itu apa gitu kan? Nah, apakah semua yang ada di alam ini sumber daya alam gitu kan? Nah, jadi definisi secara umum adalah bagaimana sumber daya ini adalah sesuatu yang bernilai untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Kalau Randall mengatakan bahwa sumber daya dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai segala sesuatu yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki nilai. Nah, jadi artinya sesuatu yang memiliki nilai. Makanya ketika ada definisi sumber daya itu ada sesuatu yang memiliki nilai, maka penting, maka perlu rasanya kita memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menilai sumber daya. Cara menilai sumber daya itulah melalui valuasi ekonomi. Oke. Ini nanti bisa dibaca ya, notasi ekonomi, sangat jarang sumber daya kapital, tenaga kerja. Nah, ini nanti bisa dibaca, dijelaskan nih juga. Nah, jadi di dalam asumsinya itu ada barang dan jasa itu ada bisa substitusi ya, substitutability ya, artinya dapat menggantikan antara barang memiliki nilai pasar dengan barang yang tidak gitu kan. Dapat diganti dengan barang lain, trade off tadi ada definisinya, untuk membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih mengorbankan menghilang sesuatu aspek dengan. Jadi kalau ada orang memilih tambak atau konservasi gitu kan, atau tetap membuka lahan, nah itu adalah trade off di sana ya. Atau kalau substitusi misalnya mangrove diganti dengan, kalau misalnya fungsi mangrove itu sebagai penahan abrasi, berarti dibangun breakwater ya, dibangun semacam bendungan atau apa gitu kan. Nah, itu fungsi substitutability daripada barang. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Masih ada nggak nih mahasiswanya nih? Ada Masih, Pak. Iya. Jadi kalau kuliah online-nya harus sering-sering dicek ya. Jadi nanti saya ngomong sendiri kan. Yang lain sudah sampai di Semarang gitu kan. Kalau kuliah di kelas kan nggak perlu dicek jelas orangnya gitu kan. Jadi kalau ibaratnya ini intangible nih, nggak bisa dilihat secara langsung ini kan. Orangnya masih ada namanya gitu kan. Rupanya pakai joki adeknya yang di depan laptop kan. Ini asli semua ya? Asli, Pak. Asli, Pak. Asli, Pak. Original. Oke. Original, Pak. Belum ada operasi.
Fikri ada pertanyaan? Belum Pak. Belum ya? Bisa dipahami ya? Belum. Insya Allah bisa Pak. Nazaruddin di mana nih posisi? Di rumah, Pak. Di kampung. Oh, di kampung. Aman kampung ya? Di kampung, Pak. Iya, Pak. Oke. Indah, ada pertanyaan Indah? Jahwa di Indah kampus, jualan. Pak. Indah Indah jualan. aja pakai face skill nih. Masih di kampung Indah? Iya, Pak. Oh iya. Fatia Azizi, hadir. Pak, Jahwa di kampus. Sahwa di kampus. Dari sinyal ya. Di kampus, Pak. Iya, di depan perikanan ya. Depan perikanan, Nanti Pak. ditabrak nanti mobil. Oke, jadi ini di bagian akhir ini konsep perubahan nilai sumber daya berdasarkan kalau dari segi pasar, perubahan penyediaan barang dan jasa mengubah harga dan biaya ya, sehingga mengubah pendapatan dan kesejahteraan produsen. Kalau non pasar, penyediaan barang dan jasa tidak ditransaksikan di pasar ya. Misalnya kesehatan, keindahan, wisata. Nah, jadi nilai sumber daya itu bisa berupa nilai pasar dan juga non pasar. Ini nanti bisa dibaca nih, kalau sudah ada slide ini udah mulai cerah nih ya. Jadi minggu depan kita akan membahas alat ekonomi untuk digunakan dalam keputusan pengelolaan pesisir. Nah, bahan bacaan bisa dicari nih buku Pak Luki Adrianto ya. Oke, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, siapa? Yesi Pak. Ya, silakan. Desi? Yesi Pak. Yes. Oh, Yesi. Mau nanya, orang-orang yang sering pakai analisis untuk valuasi ekonomi ini orang-orang mana sih Pak? Orang-orang Indonesia ya. Iya, maksudnya pekerjanya Pak. Oke. Nah, jadi kemarin di PKKMB ya, PKKMB Mahasiswa Baru 2020 ya. Kalau dibicara 2020 udah jadi tua aja 2017 ini ya. Nah, 2020 kemarin ada pembicaranya Pak Yana namanya. Nanti bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube SEP. Nah, belum tahu kan? Ada. Jurusan kita ada punya YouTube, baru launching kemarin. Nanti ada rekaman Zoom-nya PKKMB. Pak Yana itu dari alumni SEP, ya sekarang beliau di KKP ya. Jadi ketika Bu Trisla mempresentasikan lab ekonomi, nah, beliau mengomentari bahwa memang yang membutuhkan, salah satu yang membutuhkan alat-alat tools valuasi ekonomi ini lebih banyak kepada pengambil kebijakan katanya. Bisa dari KKP, bisa juga dari dinas yang lain, institusi pemerintah yang lain pengambil kebijakan, bisa juga peneliti. Nah, valuasi ekonomi ini memang nantinya goalnya itu adalah bagaimana sebagai rekomendasi kepada pemerintah di dalam pengambilan kebijakan. Berapa nilai sumber daya, berapa nilai karbon, itulah nantinya sebagai dasar pemerintah, sebagai naskah akademik di dalam pengambilan keputusan. Kalau pemerintah ingin membangun kawasan ekowisata atau misalnya Menteri Pariwisata sekarang gitu kan, ingin membangun kawasan wisata di Rupat gitu kan. Nah, seorang peneliti analis valuasi ekonomi akan menilai dulu di Rupat Utara misalnya berapa nilai valuasi ekonomi mulai dari misalnya terumbu karang, mulai dari mangrove ya, sumber daya pesisir di sana sehingga bisa menjadi acuan bagi pemerintah. Nah, kalau misalnya dibangun kawasan pariwisata, maka konsekuensi logisnya nanti yang akan lahir berapa gitu kan? Kalau dibangun jalan, dibangun berbagai fasilitas untuk pariwisata yang mendukung pariwisata, akankah mengorbankan nilai existing daripada sumber daya tersebut gitu kan? Akankah mengorbankan daripada mangrove-nya gitu kan? Nah, karena nilai mangrove ini sudah dihitung tadi gitu kan sebagai
jadi nilai valuasi ekonomi sumber daya tadi bisa menjadi rumusan untuk pengambilan kebijakan. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Yesi tadi, siapa yang banyak menggunakan ya? Yang banyak menggunakan adalah stakeholder terutama di bidang pengambilan kebijakan. Apakah pemerintah ataukah peneliti gitu kan? Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Siapa lagi yang bisa menggunakan? Apakah terbatas pada pemerintah dan peneliti? Tidak gitu kan? Kita sebagai di dunia akademik juga bisa menggunakan ya sebagai referensi bagi masyarakat gitu kan. Atau LSM misalnya di bidang ya WWF misalnya, Jikalah Hari gitu kan, Greenpeace gitu kan, dia juga bisa melakukan analisis sumber daya. Ya, sudah berapa kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir. Nah, untuk mengatakan bahwa pesisir ini sudah rusak atau tidak rusak, tentu ada penilaian. Nah, penilaian itu dengan valuasi ekonomi, sehingga dia bisa memberikan rekomendasi ataupun memberikan semacam informasi ya, bahwa di kawasan ini telah terjadi kerusakan, telah hilang sumber daya yang nilainya berapa gitu kan. Kalau misalnya sumber daya itu tidak ada nilai, tentu orang tidak akan menggubris. Misalnya tadi sapu gitu kan, kalau kita hanya menganggap wah sapu ini nilainya ataupun yang nggak bernilai lah, udah bekas gitu kan, sudah banyak yang rontok gitu kan, ya dianggap tidak penting gitu kan. Tetapi kalau kita bisa mengatakan bahwa sapu ini nilainya 50.000 gitu kan, kenapa? Karena nilai bisa digunakan untuk kain jemuran segala macam gitu kan. Nah, artinya apa? Ketika sumber daya itu sudah memiliki nilai, dia menjadi penting di dalam pengambilan keputusan. Menjadi penting bagi masyarakat untuk keberlanjutan. Mungkin itu ya. Ada yang lain? Kita sudah sampai 11.30 ya. Tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti di sini yang tidak hadir nanti mungkin konsekuensinya apakah diberi tugas atau apa gitu kan. Kalau sudah hadir tidak ada tugas ya. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, yang sudah hadir dianggap, yang sudah mengikuti Zoom dianggap sudah mengikuti perkuliahan. Untuk pertemuan minggu depan kira-kira gimana? Apakah kita sinkronus dengan Google Meet atau dengan Zoom atau baca buku? Kasih tugas. Zoom, Pak. Zoom aja ya. Zoom, Ya, Pak. Pak, Zoom, Pak. tugas ya. Zoom. Zoom aja, Pak. Zoom, Oke. Pak. Sepakat ya? Iya, Nah, Pak. karena gini, karena dari UNRI sendiri ya seperti yang saya sampaikan ke kuliah-kuliah yang lain ya, dari UNRI sendiri tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar yang memberatkan mahasiswa gitu kan. Memberatkan dalam artian paketnya, kemudian jaringan gitu. Tapi kalau mahasiswanya sepakat, tidak keberatan ya tidak masalah. Karena ini kuliahnya juga kuliah evaluasi ya. Kalau kuliah sosiologi mungkin kita bisa baca modul gitu kan. Tapi kalau kuliah evaluasi ini agak sulit menjelaskannya dengan membaca, apalagi zaman sekarang membaca buku ini hanya 10%, membaca medsos 90% hasil survei ya. Ya, itu hasil survei itu. Ada yang membantah di sini? Nggak ada, ya kan? Nah, itu terbukti ya. Jadi susah lah, udah pelajarannya susah, baca lagi gitu kan. Tapi mungkin nanti ada materi-materi yang bisa disederhanakan, bisa mungkin ya, kalau memang terbatas. Kecuali kalau jaringannya susah ya, tinggal ya, saya juga kalau di rumah agak susah jaringan ya, makanya ini bukan di rumah ya. Jadi, tapi tidak apa-apa, masih bisa diusahakan gitu kan. Kalau paket, kalau nggak salah sudah ada kuota ya dari pemerintah. Nanti silakan dikomunikasikan melalui BEM atau melalui institusi dari UNRI ya, seperti apa yang belum menerima ya. Harusnya dapat paket. Sama kita ya, sama-sama 50 giga ya. Nah, ini pakai paket pemerintah nih sekarang. Nah, oke. Jadi itu aja mungkin ya pertemuan kita. Itu saja pertemuan kali ini. Nanti materi saya share di Google Classroom kalau misalnya diperlukan ya. Oke. Baik, mungkin itu saja. Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada?
Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, sudah bunyi-bunyi paketnya ya. Sudah keluar SMS Telkomselnya, tinggal 100 MB katanya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mengikuti perkuliahan ini. Jika nanti di dalam materi sekiranya ada yang kurang difahami, silakan ditanya, boleh di classroom ya, di komen, atau nanti bisa di japri saya. Kita kuliah minggu depan jam yang sama ya. Iya, Nanti Pak. akan diinformasikan apakah melalui Google Meet atau Zoom. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita foto lagi ya. Ya, siapa tadi yang foto? Rina, Pak. Rina, Pak. Oke, silakan di foto terakhir nih untuk penutupan. Ya, aduh. Ih, hidup. Ya, Jerry udah ketawa itu, Jerry. Sudah? Udah, Pak. Bapaknya udah, Pak. Oke, nanti Rina tolong dikirim ya, Nana. Untuk bagian akademik ini kan perlu laporan kegiatan pembelajaran ya. Atau boleh mungkin di classroom, boleh juga di-share di classroom nanti ya. Nah, tahu yang lain juga butuh di komen classroom. Mungkin itu saja, silakan lanjutkan aktivitasnya. Saya matikan ya. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih, Pak.